Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai the risk management, di mana saya menggunakan PPT dari Arab Academy for Banking and Financial Science. Nah, adapun risk management itu merupakan proses di mana risk management itu terdiri atas beberapa step yang diambil secara berurutan, di mana di sini memungkinkan terjadinya continual improvement dalam pembuatan keputusan. Nah, stepnya itu ada 7. Yang pertama, communicate and consult, kemudian meng-establish the context, identify the risks, lalu menganalisis resiko itu sendiri, mengevaluasi resiko itu sendiri, lalu bagaimana kita menangani resiko itu, kemudian melakukan monitor dan review. Nah, berikut flow dari setiap proses. Nah, di mana di dalam setiap prosesnya itu dibutuhkan komunikasi dan konsultasi serta monitor dan review. Tahap pertama ialah kita melakukan komunikasi dan konsultasi. Di sini untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu terlibat di dalam proses pengidentifikasian, analisis, dan evaluasi resiko itu sendiri. Dan kita harus mengengage mereka yang terlibat dalam pemberian treatment, monitoring, dan review risiko. Di mana komunikasi dan konsultasi ini akan direfleksikan dalam setiap step yang ada dalam proses. Adapun komunikasi dan konsultasi di sini memiliki tujuan yaitu untuk mencari tahu risiko apa saja, lalu memanage stakeholder perception atau persepsi dari stakeholder dalam memanage risiko itu sendiri. Eliciting risk information di sini tuh sangat penting karena tidak mungkin hanya satu orang yang memegang semua informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang ada dalam suatu proyek. Karenanya sangat penting untuk melakukan identifikasi stakeholder yang akan membantu dalam pengumpulan informasi. Nah, berikut stakeholder perception untuk memanage dua risiko, yaitu ada internal stakeholder dan ada external stakeholder. Internal di sini terdiri atas staff dan subkontraktor. Untuk eksternal ada supplier, klien, media, regulators. Nah, adapun tips efektif untuk melakukan komunikasi dan konsultasi di sini yaitu dengan menentukan bagaimana komunikasi strategi atau plan, kemudian menentukan metode atau media yang terbaik untuk melakukan komunikasi dan konsultasi. Nah, yang kedua ini kita meng-establish context, di mana ada 5 proses untuk melakukan establishing context. Pertama itu kita melakukan establish internal context, external context, kemudian risk management context, terus develop risk kriteria, dan kemudian define the structure for risk analysis. Nah, seperti yang telah kita diskusikan, risiko itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang berimpact terhadap tujuan. Nah, di sini kita membutuhkan untuk menganalisis atau mengidentifikasinya pertama kali itu untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan dapat dimengerti. Di mana dalam setiap keputusan penanganan risiko itu dapat membantu untuk mencapai goals dan objektif. Di sini memerlukan long term and strategic thinking. Biasanya
setelah melakukan establish risk management context, itu kita kemudian mendevelop risk kriteria. Nah, dan di risk kriteria ini kita memungkinkan untuk mendefinisikan secara jelas level-level dari risiko. Dimana di sini ada acceptable level untuk sebuah risiko pada spesifik aktivitas ataupun event. Nah, ada pun tips untuk mendevelop risk kriteria itu dengan memutuskan mendefinisikan acceptable level atau level penerimaan untuk setiap risiko dalam setiap aktivitas, menentukan apakah dapat diterima, mengidentifikasikan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab untuk accepting risiko itu dan pada level apa. Di sini dalam define structure for risk analysis ini kita mengisolasikan kategori dari risiko yang akan kita manage. Di sini kita memerlukan akurasi yang tepat dan pemahaman yang dalam mengidentifikasikan signifikan risiko. Nah, tahap ketiga itu kan kita akan melakukan identifikasi risiko. Nah, risiko itu tidak dapat di-manage kecuali dapat kita identifikasi pertama kali. Nah, kita harus memakai semua informasi yang ada untuk pada kita dapat mengidentifikasi banyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Nah, tujuan dari identifikasi ini kita mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin mempengaruhi secara positif ataupun negatif terhadap tujuan dari sebuah proyek. Adapun pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengidentifikasikan risiko ialah apa yang dapat terjadi, bagaimana hal itu dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Nah, dua cara untuk mengidentifikasinya adalah pertama dengan mengidentifikasi retrospektif risiko. Di sini adalah insiden atau aksiden, di mana sebenarnya sangat mudah untuk mengidentifikasi risiko ini karena ini adalah sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan lebih mudah untuk menghitung impact dan damage yang dapat disebabkan dari risiko ini. Nah, adapun source informasi untuk retrospektif risiko itu terdiri atas audit report, customer complaint, past staff atau client survey, terus akreditasi dokumen, terus insiden log. Nah, yang kedua mengidentifikasi prospektif risiko. Di sini kita akan sangat sulit untuk melakukannya karena ini merupakan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi mungkin terjadi di masa depan. Nah, identifikasi ini harus mencakup semua risiko yang sedang di-manage ataupun belum mereka manage. Nah, metodenya itu untuk mengidentifikasi prospektif risiko ini dengan melakukan brainstorming dengan staff atau external stakeholder, kemudian melakukan research dalam bidang ekonomi, politik, dan lingkungan operasi, kemudian mengconduct interview dengan orang-orang yang memiliki relevansi berkaitan dengan pengidentifikasian risiko, kemudian kita melakukan survei kepada staff atau klien untuk mengidentifikasi problem yang dapat diantisipasi, kemudian melakukan review desain dari sistem atau menyiapkan analisis sistem. Kemudian keempat, kita melakukan analisis risiko. Selama kita melakukan identifikasi risiko, biasanya business owner sudah mengidentifikasi banyak risiko, tapi tidak semua kemungkinan itu dapat diidentifikasi. Nah, dalam analisis risiko di sini kita dapat menentukan risiko mana yang memiliki konsekuensi yang lebih besar dan impact-nya terhadap proyek akan seperti apa.
Nah, risk analisis ini menginvolve kombinasi dari kemungkinan, konsekuensi, atau efek, impact. Nah, biasanya resiko itu konsekuensi dikali likelihood. Ini merupakan cara menghitung level dari sebuah risiko. Nah, elemen untuk melakukan analisis risiko itu terdiri atas mengidentifikasi strategi yang ada dan kontrol yang dapat membantu meminimalkan negatif risiko dan meningkatkan opportunity. Terus mendetermine konsekuensi dari negatif impact atau opportunity yang ada. Nah, menentukan likelihood dari negatif konsekuensi dan positif konsekuensi. Terus melakukan estimasi level resiko dan mengkomunikasikan konsekuensi dan likelihood-nya. Kita juga mempertimbangkan mengidentifikasikan uncertainty yang mungkin ada. Uncertainty itu sesuatu yang tidak dapat kita duga, hal-hal yang tidak bisa kita expect. Nah, adapun tipe dari analisis itu ada kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Metode yang paling sering digunakan dalam melakukan analisis risiko itu ialah yang kualitatif. Nah, yang kelima kita lakukan evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini kita membandingkan level dari setiap risiko sama analisis proses dengan kriteria risiko yang telah kita buat sebelumnya dan menentukan treatment apa yang dibutuhkan untuk menangani risiko tersebut. Adapun result dari risk evaluasi ialah memprioritaskan membuat list prioritas risiko sehingga kita tahu risiko mana yang membutuhkan action lebih dulu. Di sini juga kita menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau membutuhkan treatment. Nah, risk acceptance itu risiko itu dapat diterima bila memiliki beberapa reason sebagai berikut. Jadi cost treatment-nya itu jauh melebihi cost treatment-nya itu tidak sebanding dengan benefit yang mungkin didapatkan. Terus the level dari risikonya itu sangat rendah sehingga specific treatment itu tidak perlu dilakukan. Terus selanjutnya step treat the risk. Nah, di dalam treatment risiko ini kita considering opsi untuk men-treat risiko itu. Di dalamnya kita mengidentifikasi opsi bagaimana mengontrol dan men-treatment risiko yang ada, gimana tujuannya untuk mengurangi atau mengeliminasi negatif konsekuensi atau untuk mengurangi likelihood dari negatif konsekuensi yang mungkin ada. Nah, opsi dari risk treatment itu ada 5, yaitu pertama menjauhi risiko, terus mengubah likelihood dari kemungkinan hal itu terjadi, kemudian mengubah konsekuensi dari risiko itu, kemudian membagikan risiko itu ataupun meretain risiko itu. Nah, kunci untuk memanage risiko ialah dengan memilih effective treatment option. Ketika kita mengimplementasikan rencana treatment sebuah risiko, pastikan bahwa resource yang dibutuhkan tersedia. Terus tentukan time frame-nya, kemudian responsibility dan metode untuk monitoring progress apakah sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang terakhir ialah melakukan monitor dan review.
Monitor dan review ini sesuatu yang sangat penting dan merupakan integral step dalam risk management proses, di mana business owner harus melakukan monitor risiko dan mereview efisiensi dari perencanaan treatment, strategi dan manajemen sistem yang telah dibangun untuk memanage risiko. Risiko perlu dimonitor secara berkala untuk memastikan perubahan circumstance tidak memengaruhi prioritas risiko. Sangat kecil kemungkinan risiko itu akan remain static. Oleh karenanya, risk management proses itu butuh untuk dilakukan secara teratur agar risiko yang baru dapat diketahui dalam proses dan dapat secara efektif di-manage. Nah, berikut summary dari setiap step dalam risk management. Dimulai dari communicate and consult, establish the context, identify the risk, analysis the risk, dimana determine existing control, kemudian determine probability, determine konsekuensi, terus mengestimasi level dari risiko, evaluasi risiko apakah kita melakukan komparasi dengan kriteria yang ada, terus men-set prioritasnya, memutuskan bagaimana cara men-treat risiko itu, dan dalam treat risiko itu kita mengidentifikasi opsi yang ada, memilih opsi, kemudian menyiapkan perencanaan treatment untuk risiko itu, di mana di setiap tahapan itu dibutuhkan monitor dan review. Sekian penjelasan saya mengenai risk management. Semoga membantu.